Demi Allah, dari tadi abang duduk sendiri di sini, yang ngasih tau siapa coba? Hidup aku pernah mau berantakan. Terus ada apa dengan angka 17 ya? Ini adalah sebuah acara rakyat yang kata salah satu penjual kalau berjualan di situ mau seramai apapun yang beli, uang hasil jualannya tidak sesuai. Dan katanya Anwar pernah ke sana. Yes. Betulkah ada mitos-mitos tentang tuyul ini berarti ya? Tuyul berterbangan. Karena sekarang aku udah maaf. Insya Allah. Nggak percaya seperti itu, ya kan? Hai teman-teman, kembali lagi di Bisikan Gaib dengan versi yang berbeda bersama Bang Robi lagi di sini, dan bintang tamu kita yang hadir di sini adalah seorang presenter, komedian, dan sekarang menjadi host yang penyanyi yang bisa saya bilang karyanya sangat sudah mulai mendunia ya, karena sudah didengar sampai ke Los Angeles. Ya Allah. Kemarin saya dengar itu di Los Angeles. Serius? Tapi yang dengar cuma abang doang kan? Iya deh, handphone abang. Berarti kan sampai di LA? Oh iya, alhamdulillah. Benar ya? Ada Anwar Sanjaya. Yes. Agak mencekam ya si Tuani. Selamat datang Anwar. Selamat datang. Ada abang. abang tuh, ada salam dari Iya bang. Gimana? Enggak, hari ini nggak ada indigonya, nggak ada dukunnya. Jadi Iya makanya aku nanya, ada itu, ada dukun nggak? Kalau dukun takutnya dibacain kan? Nggak ada. Jadi Anwar tenang aja, karena ini podcast perdana abang bersama Anwar. Bestseller. Anwar. Bestseller. Apa benar-benar very good luck. Kayak single. Nggak usah pakai luck lagi. Very good. Nah, udah cukup. Yes. Kalau waiting juga nggak usah pakai list. Yes. Waiting. Kita tuh punya program baru teman-teman, tapi ini udah sampai ke babak semifinal. Di malam kita live. Nah, programnya apa, War? Namanya Amazing Dance Indonesia. Asik. Ayo ngedance. Senang nggak nge-host sama abang? Senang banget bang, abang tuh bener-bener very good luck. Jadi aku tuh berasa pinter. Di sebelah abang aku berasa pinter beneran. Bahasa Jadi Inggris ya? Iya kan abang kalau ngomong Friesen kan cuma Inggris terus kan. Ladies and gentlemen gitu. Main, itu Yes. main. Oke, terus. Aku tuh mikir, wah gini, wah berarti aku harus startupnya kayak abang nih, in English. Jadi abang maju, aku langsung kan, Inggris terus kan, Terus retake tapi? Gitu, ha? Tapi retake terus? Retake. Nyebutin nama kontestan dalam bahasa Inggris? Iya, nggak ngerti semuanya. Oke, jadi Anwar, setelah harapan indah berujung luka, Ih, haruka. Lagu Bener, aku kan? tuh, ku beri hati. Itu lagu pas aku putus zaman dulu. Tahu kan? Enggak. Abang nggak Ya suka? udah nggak tahu deh, halah. Enggak, sorry. Aku tuh kata Bu Liliana nggak boleh suka gosip, karena kita nggak punya waktu. Oh iya, kamu nggak suka gosip, tapi kamu nyari tahu. Orang nyari ngasih tahu ke aku. Orang ngasih tahu ke aku. Iya kan? Setelah 3 tahun, akhirnya saya pribadi, Bang Robi pribadi dikasih kesempatan untuk mendengarkan perdana. Kemarin saya di LA, tepatnya saya denger ini di rumah saudara kita, itu namanya Cekodam. Yes. Lagunya ya. Pertama denger abang, wah ini ear catchy banget Iya ya, kan? bakal banyak yang suka. Benar. Kenapa ngambil tema Cekodam atau lagunya Cekodam judulnya? Itu lagi viral kan. Sekarang kalau bisa kita komen-komen apa kan orang pada bilang, cekodam dong gitu kan. Kita posting apa orang komennya gitu. Terus ya udah aku consultation kan. Consultation sama dukun terdekat. Enggak dong. Siapa? Sama kita, label kita Suara Bintang. Oh, Suara Bintang. Iya, sama SMN, sama teman-teman SMN, semuanya, sama Bu Dona. oke. Ini lagu apa ya kira-kira ya? Ya. Terus aku bilang maunya liriknya gampang. Ya. Terus gampang didengar, easy listening buat orang-orang. Oke. Gitu. Dan ini Anwar barusan selesai promo 30 kota ya. Wah, bukan lagi, Bang. Ini closingannya dari Brownies tadi. Yes. Nyanyi di Brownies. Nyanyi di Ditepuk Brownies. tanganin. Enggak, dilemparin. Tepuk tangan dong. Kemarin dari Bandung, aku tarik full dari pagi sampai malam. Wih, nyanyi. Enggak. Ngapain? Ngamen. Nyanyi. Nyanyi. Majalengka, sekarang permintaan banyak. Alhamdulillah. Satu lagu itu aja. Iya. Kalau diminta nyanyiin lagu orang lain, Oh, boleh dong. boleh. Tambah Bisa. harga. Paham kan, Bang? Anwar belajar nyanyi dari mana? Kayaknya bakat alam deh, Bang. Wih. Cuman karena aku orangnya kan humble ya. Humble. Iya itu. Jadi aku nggak mau yang kayak nunjukin ke orang-orang biar aku pendam aja. Tapi kalau abang request untuk nyanyi sedikit Cekodam, abang harus bayar nggak? Nggak usah lah. SMN. Aku usah bayar. Nyanyiin dong, dikit. Aku nyanyi ya? Nyanyiin dong. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkenan ya, sini gunting ya. Lu ntar tiba-tiba gunting lagi gambarnya nggak Dikat, ada. maksudnya dikat. Iya. Nggak digunting. Jangan ya. Dari rapnya aja ya. Ya, abang nyanyi. Cekodam. Kodam apa yang cocok denganku? Biar banyak rezeki. Kerja lancar di sana sini. Yeay. Ya, aku gak nyangka suara aku bagus. 3 tahun lalu masih fales.
sekarang udah nggak fales loh. Iya kan? Berprogres loh Anwar ya. Karena kan aku belajar. Dan itu yang abang dengar karena Anwar suka makan kencur dari dukun. Enggak dari dukun ya. Kencur dari pasar. Tapi doain gitu sama dukun. Dulu. Budaya gua nggak ngomong dia sendiri ya. Bahkan tinggal ngomong enggak. Enggak, aku bukan aku sendiri. Jadi Apa? kita boleh masuk? Boleh. Boleh? Let's go. Bisikan gaib. Jadi sebenarnya Bang Robi cuma bukan mancing, bukan gali, bukan juga memanfaatkan Anwar untuk bicara jujur. Tapi apakah benar seorang Anwar itu sempat berkonsultasi kepada, saya bilangnya orang pintar di sini ya. Insinyur ya? Hah? Enggak dong, Insinyur. itu mah Bang Dul, tukang insinyur. Ini orang pintar, tepatnya lokasinya di Cibubur. Atau mungkin ada orang pintar lainnya sebelum Anwar ke Cibubur. Tapi saya nggak tahu apakah ini sekedar fitness doang alias fitnah atau beneran. Soalnya banyak yang mencurigai Anwar memang pakai penglaris. Sekarang soalnya karirnya tuh melejit banget. Alhamdulillah. Di mana-mana. Uangnya di mana-mana. Kan kayak lirik lagu, Bang. Iya. Kerja lancar di sana sini. Alhamdulillah. Jadi pengalaman pribadi ya. Apakah itu karena dukun? Nggak tahu sih. Tapi itu dukun itu sebenarnya nih aku ini open the door sama kamu ya. Oh, bukan close the door. Bukan. Ya. Aku belum pernah bicara sama siapapun. Ya. Jadi itu gini, aku itu sebenarnya dulu pas aku zaman-zaman kecil sampai awal-awal kuliah, kakek aku sendiri, kakek kandung dari papa aku, itu tuh punya praktek di rumah. Aku nggak tahu kalau itu tuh praktek dukun. orang pintar gitu ya. Terus aku sering ngeliatin gitu. Tempatnya kayak gini nih. Dia punya tempat praktek kayak begini. Namanya kalau orang Betawi bilangnya pangkeng. Pangkeng. Iya, ada tempayan. Tempayan itu kayak tempat beras yang kayak kendi. Iya. Ada tempayan, terus lalu melakukan ritual gitu, Bang. Ritual. Iya, ritual. Ritual. Ri, wal. Ritualan. Iyalah itu. Ya. Melakukan kegiatan. Ya. Melakukan kegiatan setiap kayak malam Jumat, satu suro. Anwar masuk ke ruangannya? Yes. Wow. Senin. Itu kakek aku tuh suka bikin ini teh manis, kopi pahit, kopi manis, susu di nampan. Nampan tahu kan nampan baki? Tahu. Di situ ada air kembang, ada mangkok, ada air kembangnya. Terus ada nasi yang benar-benar kerucut. Kalau orang Betawi bilangnya concot. Ada nasi kuning, nasi putih, telur rebus. Ada dupanya juga? Ada. Tiba-tiba dia naruh itu di situ tuh malam-malam. Terus aku bilang gini doang. Itu ngapain ya? Aku selalu lihat dan selalu ada orang ke rumah kakek aku. Siapapun itu aku nggak ada yang kenal. Tiba-tiba katanya sembuhin anak aku sakit panas. Dibaca-baca. Terus tiba-tiba ada orang, tolong dong mau larisin ini warungnya. Udah. Tolong dong mau ini mau itu. Pokoknya banyak orang-orang yang kayak consultation. Aku selalu ngejogok di depan namanya pangkengnya. Usia Anwar berapa itu? Itu kalau nggak salah sih ya 2 SMA deh. 2 SMA itu berapa sih? Udah dewasa dong? Udah 12 tahun, 15 ya? Okay. Apa 17? 16 ya? Ya. Segitu. Tapi dari hati aku ini maaf ya, bukan aku menghina atau apa, aku bilangnya gini, itu praktek apaan sih? Kata aku gitu. Anwar sepolos itu? Iya, ini Nggak ngapain tahu. sih? Oh, maaf ya, ini maaf ya. Wah ini musyrik nih, gitu. Dari Anwar pribadi. Terus Anwar nanya sama bapak nggak? Nanya. Apa kata beliau? Nah, keluarga aku tuh kayak tipikal orang yang nggak mau tahu gitu loh. Jadi kayak lebih ke kebudayaan. Melestarikan kebudayaan leluhur yang memang itulah kebudayaan keluarga. Udah dong. Nah tiba-tiba nih yang bikin Anwar akhirnya kayak, wah ini ada something nih. Abang tahu nggak? Ini aku kelas 3 SMA mau lulus. Ada yang datang, aku di pintu nih. Ruangannya begini, bener ada hitam, gelap, ada putihnya di sini. Aku datang, aku di pintu, itu jam 1 malam. Karena aku emang sering yang nginep rumah kakek aku kan. Aku ngomong begini bang, maaf ya ini maaf ya bahasa aku dalam hati aku gini. Apaan sih itu aki-aki? Musyrik banget. Kamu tahu, kakek aku lagi duduk di depan ngomong-ngomong gini kan. Dia nengok gini, aku dilempar pakai batu. Terus aku lari nih, mama aku tahu nih, papa aku tahu. Aku pulang ke rumah, dikejar-kejar namanya pakai batu. Udah, kata mama aku, minta maaf lu sama kakek lu, katanya gitu. Namanya kan Oyot Manjuk, om manggilnya kan. Minta maaf sama Oyot Manjuk, katanya gitu. Besoknya aku minta maaf ya Yot. Karena lo gak maksud gini doang, karena lo gak tahu. Iya. Abang tahu gak dia ngomong apa? Apa? Dia ngusap kaki aku, karena aku pakai celana pendek ya. Dia ngomong begini, ngomong bahasa Sunda yang artinya gini. Ih, iya mas suku sebeh pamake.
Yang artinya ini mah kaki kenyang make. Make apa? Ibarat kata jadi kayak lu tuh nanti bakalan kenyang make apa aja. Oh. Dia langsung ngomong begini. Kan karena aku tinggal di Pondok Ranggon. Anwar, tenang wae. Maneh mamke jadi artis. Ngomong gitu. Cuma kan aku di hati aku tuh selalu berjolak yang gini. Kan sih gitu. Jadi kayak aku tuh kayak nggak percaya gitu. Awalnya Anwar nggak percaya, Nggak lama-lama percaya. Anwar konsultasi sama kakek sendiri. Nah itu keburu meninggal. Kakek aku keburu meninggal. Itu meninggalnya berapa? itu pas aku kuliah kayak semester 3 atau 4 ya aku lupa. Pas di UNJ itu. Pas di UNJ itu meninggal. Kenapa meninggal? Meninggalnya kayak sakit tua. Usianya berapa pas meninggal? Usianya kalau nggak salah itu kayak 90 something deh. 90-an. Kalau misalkan prakteknya sendiri itu dari Anwar usia berapa? Aku dari kecil. Oh berarti udah puluhan tahun ya? Udah puluhan tahun. Karena Berarti udah jadi jawara dong di kampung. udah orang terkenal. Kita ngomongin orang meninggal nggak apa-apa nih. Nanti Nggak datang gimana? Enggak dong, jangan dong. Tapi nggak boleh kalau datang kan orang kakek aku. Iya. Takut nggak kesehatan kakek? Ya, nggak mungkin kakek Anwar yang datang, paling jin yang menyerupai. Jin kakek aku. Belum tentu jinnya baik. Oh dia punya jin? Ya semua orang yang meninggal, yang mungkin bisa menyerupai yang meninggal. Kalau misalkan jinnya nggak suka Anwar nyeritain beliau gimana? Oh nggak apa-apa, kita nggak ngomongin. Eh, Kita kan cerita. Ini ngomongin. Ini gunting aja gambar ntar ya. Nggak apa-apa. ada lah. Kalau datang sekarang gimana? Enggak dong, jangan dong bang. Ya kenapa Noel? Ya takut. Mau dilanjutin nggak? Lanjutin tapi jangan takut. Enggak. Tapi nggak apa-apa nih. Lu ngomongin apa kek? Karir boleh nggak? Nggak apa-apa nih ceritain. Nggak apa-apa nih, bismillah. Bismillah ya. Kan ini kan lebih ke storytelling ya. Storytelling. Yes, Oke, gitu. jadi sebenarnya keluarga Anwar sendiri memang punya keturunan yang jawara yang bisa. Iya. Ya. Dan Anwar sensitif. Aku Jadi hatinya ikut-ikutan sensitif tentang ya hal-hal yang gaib. sebenarnya nggak sensitif. Aneh. Tapi aku tuh suka aur-auran gitu loh. Kayak Sering lihat. iya. Dan Sering dengar lihat. suara. Iya. Apalagi kalau ke tempat baru gitu ya. Tempat baru aku tuh kayak something kayak, wah ini nggak enak nih hawanya. Tapi abang mau nanya nggak, Anwar lebih sering dengar suara perempuan ya? Yang goib ini, Iya lagi, tahu. bener ya? Iya bener. Nenek-nenek Iya. pakai kebaya pink, kuning, hijau. Apa sih namanya? Anwar ngelihat ada selendang warna coklat sama hijau. Iya. Ini di belakang Anwar. Nggak, beneran. Oh, udah yuk. Perempuan ini Gua angkat meja boleh nggak? Ya. Hah? ngelihat bagian ubannya sebelah sini. Iya, itu siapa? Ya itu dari turunan Anwar. Ya Anwar kan pengen cek kodam. Bang, ini full information lagi ya. Aku sering banget kan. Sebentar. Sering ada yang bersenandung nyanyi tengah malam. Kalau Anwar mau tidur, kayak nidurin Anwar. Hour, iya. Sebelum Anwar tidur. Iya. Iya, benar. Sampai aku nggak betah di kamar. Iya. Kok nginep di sini tiba-tiba kayak ada orang. Dimanapun dia. Dimanapun dia, hour iya. Dimanapun Anwar ada dia hour. Kayak nyanyiin dari jauh. Iya. Kalau jauh berarti dekat sama Anwar. Siapa itu? Semua yang ngomong abangin, semua yang Yang abang omongin, itu bener. Karena kalau misalnya aku kemana-mana nih, maaf ya, misalnya aku ke Bali, kemarin nih kan lagi yang Budona tuh melukat gitu. Terus tiba-tiba si Jeronya ngomong, kamu bilang ada selendang hijau. Iya. Terus mana aku pergi lagi ke Bogor tuh, ke makamnya siapa Dia ya? sering naruh tangannya di belakang punggung. Ya kayak berat itu ya? Iya. Enggak, si nenek ini sering naruh tangannya di belakang. Itu siapa neneknya? Ya, tanya Dia lagi neng-neng, nong-nong, apa kalau jalannya begini nong-nong ya? Itu. Anwar bisa nanya sama dia kalau Anwar mau. Oh nanya togel kali ya? Jangan nanya togel, nanya. Biar kaya. Nenek siapa? Enggak ini gue kesurupan nih. Enggak. Tolong! Anwar bisa nanya. Enggak mau Anwar- udahin neng. Anwar pengen tahu kan kenapa acara ini nggak ada dukunnya? Enggak, kenapa? Bang jangan gitu bang. Karena indigonya abang sendiri. Udah undegi. Ondeg. Pantes semua acaranya setan. Dia mention mau acara baru juga kan sama kamu. Abang mau nanya, Anwar November mau ada rencana apa keluar kota terdekat ini? Jujur lo sama gue. Enggak ada. Gue tulis soalnya. Tadi gue sebelum Anwar duduk, gue nulis. Ini nggak ada yang bisikin gue. Enggak ada ya. Terus ada apa dengan angka 17 ya? 17 tahun. Nggak tahu. Sumpah aku suka sama 17. Ya tuh. Aku tulis, nggak ada aku bohong-bohong. Sumpah Nggak ada aku yang suka demi Allah. nggak ada yang cerita. Abang tulis. Suka aku suka sama 17 beneran. Terus Riset yang Budeo, Doe. demi Allah kagak ada yang ngasih tau gue. Abang duduk sendiri tadi di sini kan. Abang nulis di sini ya, ada angka 17. Suka banget sama 17. Abang di sini ngerasa sejauh ini ada 3 orang yang udah hianatin Anwar tentang keuangan. Is that right? Ini abang tulis. Ih. Takut banget lagi. Tapi ada satu yang abang tulis ini tentang motor. Kenapa? Anwar pernah mau kecelakaan motor atau hilang? Iya beneran. Bener. Aku tulis Aku emang meninggal tau berapa kali. motor abang tulis nomor 2. Pertama November
November dia nggak mau jujur, nomor 2 motor, nomor 3 17. Demi Allah, dari tadi abang duduk sendiri di sini, yang ngasih tau siapa coba? Hidup aku pernah mau berantakan gara-gara motor. Ini abang tulis. Aku berantem sama bapak aku. Aku nabrak cewek. Motor kan? Terus dia geger otak. Iya. Itu SMP, geger motor bener. Iya. Terus pernah naik motor di apa namanya nih? Diginin lontong apa namanya? Lontong sih. Center. Pusi, pisau. Oh, pisau. Iya. Begal apa? Begal. Begal. Iya itu geger motor bener. Sekarang abang nanya angka 17 emang budaya tahu? Enggak. Emang Acit tahu? Enggak. Yang ngasih tau siapa? Itu juga tuh monyet no. Tapi ini ada satu pesan nih yang abang. Apa bang? Tapi abang konfirmasi aja ya. Anwar tuh kalau dari kerja paling males cuci kaki ya. Kalau jalan kerja. Paling males langsung ke kamar mandi. Iya lagi. Tuh. Cuci pala, cuci kaki, cuci badan, cuci pala, tangan, kaki aku lewatin. Nah itu. Kenapa itu? Enggak nanya kenapa abang tahu. Kenapa? Ada yang tahu nggak kalau Anwar paling males Enggak. cuci kaki? Nggak ada tahu kan? Dia itu yang ngasih tahu. Sampai detik ini ada yang tahu nggak Anwar? Enggak. Bahkan apa diingetin mulu kalau mana cuci kaki lu. Siapa yang ngomong gitu? Mamaku. Ya mamamu, aku nggak punya nomor kontak mamamu. Itu dari mana? Dia ngeri juga orang ya. Ya udah, lanjut soal kakek tadi. Abang boleh nanya. Boleh. Tapi kalau nggak berkenan jawab nggak apa-apa. Biasanya kata orang kalau yang nyembuhin, punya ilmu, itu matinya, Susah. meninggalnya susah. Benar. Boleh dijawab? Boleh. Silakan. Ini maaf ya, karena banyak kan apa namanya sharing section ya. Ini Silakan, jadi silakan. pada saat itu kakek aku yang tadi aku bilang pas aku di SMA, kakek aku tuh meninggalnya memang agak susah, sakit. Terusnya sampai dibawa ke ustadz, terus sampai yang banyak yang bilang juga akhirnya mungkin karena ya kita nggak pernah tahu ya masa lalu orang dulu kan memang banyak seperti itu ya, memang udah menjadi kebiasaan ya. Ilmunya katanya kebanyakan, apakah ada di mana apa di mana gitu. Tapi akhirnya bisa meninggal dengan apa namanya dengan mudah, alhamdulillah, ketika udah di ngajiin sama salah satu ustadz, dibimbing gitu. Maaf deh, itu sakratul mautnya lumayan cukup lama. Sakatur marutnya. Sakratul Ya, mautnya. sakatur marutnya. Sakratul maut. Sakatur malalut. Sakra. Sakara. Sakratul. Sakatara marat. Sakratul. Sakatar. Sakratul. Sakatakur. Sakratul. Sakatur Maut. maut. Ulangi. Iya, maut. Sakratul maut. Sakatara malalut. Iya. Ya, itu sakaratal maut. S2 gitu. Sakaratal malahutnya itu Kak, Bang, siapa namanya? Bang Robi. Enggak lama sih. Cuman kayak apa ya? Sakit ya. Sakit. Gitu. Ini jadi sebenarnya kalau yang tadi-tadi itu memang Bang Robi baca sendiri yang masalah angka 17, soal motor. Bulan November ada apaan sih? Gue penasaran. Ada planning apa sih lu keluar kota? Lu udah mau bepergian November ya? Rencananya. Tapi bukan kerjaan ini. Ih, Jujur loh. aku pernah ngomong sama kamu ya, Cita ya? Demi Allah, Curhat. kapan? Pas kita kerja dulu, dan situ enggak ya? Enggak ada, itu pun ada kerjanya lama. Tapi beneran. Ini rencana aku mau. Soalnya abang tulis nomor 1. Aku tahu aja kan. Sebenarnya lebih ke gini kali ya. Udah cerita ke manajemen November mau pergi. Belum. Nah jadi abang tahu dari mana? Tahu. Ya abang tahu dari mana? Nggak tahu. Nah, Jadi itu rencana gini, kenapa ada November? kamu masih ya? nyari mana dukunnya? Ini kamu ngebaca mata aku deh sama pikiran aku karena nih ya. Ini aku bukannya ngeluh ya. Aku Kerja- juga paling nomor telepon kamu kan? Enggak. Ada nggak cerita. Kerjaan alhamdulillah Allah lagi baik banget, Allah baik, maha baik. Tepuk tangan buat Anwar tuh. Iya. Luar biasa. Lagi pengen ada di masa momen yang kayak pengen libur deh sama something gitu. Samuan. Iya, Something sama sama hantu dong. Oh iya, kayak gitu. Ya. Terus kayak pengen refreshing aja. Terus aku begini, wah kayak November deh. Kok dia bisa tahu dia di otak gue November pengen pergi gitu. Pengen ke sebuah kota gitu untuk enjoy the moment, and the madi. Berarti lu lagi malas ke laut ya? Nggak mau. Kebaca. Oh iya lagi. Kebaca. Tolong, bisa diem nggak lu? Kebaca. Jadi gimana? Apa jadi indigo aja nih? Ya semuanya ini I'm sorry to goodbye ya, bukannya aku membenarkan apa yang ngomongin abang ya, tapi the real of my life. This is nggak ada settingan. Aku masih kaget sama motor kayak you said to get mad, semuanya bener. Ini pada saat Anwar pakai clip on, dari tadi aku tulis beberapa ini. 17 November, motor, Dan itu storytelling with me. Ini 3 orang yang nipu luar. Aku ngeliatnya. Itu masa lalu lah itu mah. Tapi bener. Beneran. Ada 3. Ada. Ya, Cuma ini nggak bisa aku sebutin satu orang ya. Enggak, abang nggak akan. Aku nggak suka gosip atau gibah Benar. seperti itu. Tapi memang ada orang. Nanti kita bahas itu lebih dalam. Cuman kalau yang tadi kan memang Bang Robi yang baca yang ngasih tahu nih. Ya.
Oh, yang ini ngasih tau bukan Bang Robi, tapi sahabat kami berdua, kakak kami tercinta yaitu Ivan Gunawan, yang bilang kalau Anwar enggak yang ke Cibubur. Oh. Yang ke Cibubur. Iya. Yang ke Cibubur, ini katanya Anwar sempat mau berkonsultasi. Ya, kita play aja videonya. Anwar lihat. Caranya kita Amazing Dance Indonesia itu, Ivan Gunawan sama Anwar BAB itu sering banget bercandaan soal guru spiritual lah. Seorang dukun lah. Iya. Di Cibubur. Jawab jujur. Iya. Iya. Soalnya Ivan Gunawan tuh punya dukun nggak sih? Iya, dulu aku tahu itu ada di Cibubur itu. Makanya aku tawarin Anwar untuk berangkat ke sana. Mendasar tuh si anjing itu, dia datang beneran ke sana. Serius? Iya. Dia datang beneran? Dia datang beneran. Oke, terus ngapain? Ada Ya. orang, ada dukunnya? Tapi itu dia bilang dia cuma datang sekali atau 2 kali terus dukunnya meninggal. Oke. Bener. Bener lagi. Pakai diomongin, dia bilang tadi jangan bilang siapa-siapa. Oke. Beneran. Meninggal kenapa dukunnya? Nggak tahu. Jadi tuh Kak Egon tuh nih ya, aku cerita lagi storytellingnya. Mungkin dia juga nggak cerita nih Kak Egon nih ya. Iya. Dia ngomong sama Anwar, karena rumah Anwar kan area Pondok Ranggon dan Cibubur sekitarnya kan. Iya. Kak Egon bilang, War, di sana ada dukun. Dia bilang, kebetulan lagi syuting KDI yang awal-awal aku jadi presenter tuh. Iya. Kan abis dari masak presenter KDI kan sama Kak Egon. Dia bilang gini, War, aura lu kayaknya butek banget. Lu pergi deh ke Cibubur, kata gitu. Nah sepanjang jalan aku tuh overthinking kayak, hah? Iya. Ada dukun di Cibubur. Ya. Aku telepon lah, di mana tempatnya? Di Kebon Singkong, katanya gitu. Namanya Ki Singkong. Iya. Datanglah ke sono sama dia. Singkong. Ki Singkong. Oke. Kan rumah itu areanya penuh dengan Kebon Singkong. Enggak. Penuh, rumah itu kayak bilik-bilik. Dan kita akan dimandiin di luar. Kan orang dulu kamar mandi sama rumah kan beda jauh kan. Tiba-tiba mama aku telepon. Ketahuan mama dong. Iya, lu ngapain? Pulang kan lu jangan musrik, woi, gitu. Kayak gue aku pulang ya. Mau ngapain? Dia bilang nih disuruh mak gue pulang. Dari situ aku pulang. Terus besoknya balik lagi. Terus pas balik lagi, dukunnya stroke ngeliat lu. Enggak dong. Meninggal? Belum meninggal. Oh, belum. Disuruh minum ini bang. Disuruh minum apa sih namanya? Berlian. Oh, dipasangin susu. Iya, dia bilang minum itu. Cuma aku nggak mau. Aku bilang aku nggak mau yang Oke. ada memasukkan sesuatu dalam tubuh aku. Jangan. Terus tiba-tiba kayak, ntar minum ada maharnya kayak terserah kita sukarela gitu. Sukarela, iya. Siapa namanya? Ki Ki Singkong. Di Cibuburnya di mana? Di Cibubur. Nggak ada Apa nih? keturunan yang melanjutkan. Nggak ada, karena rumahnya itu kebetulan sekarang jadi perumahan. Nah, sekarang lu balikin. Kenapa Ivan Gunawan ke sana? Siapa dia? Kenapa Mami Ivan ke sana? Coba lu balikin ke dia. Biar laris dia kan? Oh, laris apanya? Enggak, sebenarnya sekarang tuh karena gini. Karena dulu itu ilmu agama aku belum cukup ya. Alhamdulillah. Jadi ibarat kata, sekarang sholat terus ya, Dek. alhamdulillah. Senang Sekarang kan Abang liatnya. ikut kajian. Ya. Jadi banyak ilmu-ilmu yang ketika dapat dari ustadz, kalau udah, oh ternyata ini nggak boleh, ini nggak Ya. boleh gitu. Tadi sebelum Anwar cerita, Abang nulis di sini buka aura. Memang niat lu buka aura sih. Jadi udah ketulis duluan. Dan lu pengen jadi ungu ya? Hah? Auranya jadi ungu kata dukunnya. Ungu. Ya dukunnya kan lu awalnya butet, Iya. terus dibuat jadi aura jadi warna ungu. Dukunnya ngasih tau nggak warna auranya? Ungu kayak bangke dong. Enggak, jadi Kayak, bagus. oh bagus ungu. Jadi bagus. Oh kirain ungu jelek. Cuman ada dia disuruh motong kuku nggak sih? Bukan potong kuku tapi ngerok kuku. Nah, ini Sama tuh kuku. Abang tulis. Katanya suruh kayak gini nih bang. Dikerok Kelihatan pakai nggak? silet. Ada kuku yang abang lihat. Jadi gue indigo ya guys. Ih takut ih. Kayak mana? Gue Udah guys, takut, gue. thank you very much untuk dibisikkan setan hari ini. Kelihatan nggak? Ya. Ada tulisan kuku. Ada kegiatannya selain mandi, Iya. itu adalah Ngerok kuku. Ya udah. Berarti kan emang Anwar nggak cerita sama abang. Anwar nggak bisa bohong sama abang. Anwar cuma bilang apa tadi? Mana bolpen gua? Gua masih mau nulis. Lu ngelarang gua menulis-nulis. Nih tek-tek deh. Tek. Oke. Ini jujur ya. Mm-mm. Anwar kan sebagai seorang apa namanya kalau orang tuh foodies deh. Orang yang suka makan tuh foodies. Yes. Bukan kudis ya deh. Foodies. Orang ada gatal bang. Iya, foodies. Borok. Apa sih namanya? Orang yang gemar makanan tuh foodies ya, betul ya? Foodies. Food reviewer. Food reviewer. Yes. Ngomong soal food reviewer, Yes. Anwar pernah datang ke restoran pesugihan nggak? Pernah. Ih, ceritain deh. 2 kali pengalaman. Jadi yang pertama itu waktu aku lagi syuting program aku gitu ya. Itu aku akan persifutan di daerah. Oke. Aku sebagai host di situ. Udang. Udang. Mesennya apa? Aku banyak ada ini, ada seafood saus padang, Oke. ada Lalu kepiting. seafood ya. Iya, seafood pokoknya dia itu. Seafood. Yes. Ya, terus. Terus karena kebetulan waktu itu tuh udah masuk jam 12, aku mau sholat.
Siang. Iya, terus nggak ada masjid nih. Aku montong, minta tolong. Mintol. Mintol, iya, sama si cicinya. Ci, I'm sorry, I'm pray to Allah. Aku bilang gitu. Pakai bahasa Inggris? Yes. Baru tahu apa? Aku kira bahasa Inggris nggak. Terus? Aku minta sholat. Setelah itu cicinya bilang apa? Iya, dibilang kayak, wah nggak ada. Dia bilang, yaudah aku sebentar aja kok. Aku bilang, yaudah bilang di atas lantai 3. Kata gitu. Jadi dia kayak di bawah tangga gitu gelar sajadah. Udah dong, aku bisa cukup. Naik lantai 2, lantai 3. So aku bilang kayak gini, ini restorannya rame banget. Tapi aku tuh di hati kayak Nggak serak. kayak nggak enak aja gitu. Karena kalau orangnya suka mantau kan, pas lagi masuk mau syuting tuh kayak, kok rame banget ya. Seenak apa sih kata aku gitu. Sholat aku bang, selesai sholat, ada ruangan bang, itu mepet banget sama tangga. Jadi tangga kan gini nyampingnya kan suka ada baklon kan. Ada pintu tuh, ada bacaan gini. Aku lupa karyawan apa kru gitu, dilarang masuk. Karyawan dilarang masuk, selain karyawan. Namanya Anwar kan orangnya kepo ya, semakin dilarang kan kayak semakin kepo nih. Nggak tahu siapa yang ngegerakin hati aku ngebuka bang. Ngebuka, jebret, gelap, anyep. Di situ ada kayak rak-rak buat tempat naruh styrofoam, perabotan-perabotan dia dagang. Abang tahu pas aku begini, ada kayak monyet. Monyet tapi gede banget bang. Kayak abang, maaf ya bohong-bohong ngatain monyet. Iya. Tapi posturnya kayak abang, tapi abang lagi jongkok, nggak ada belakang bulu semua. Nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan, nggak ada punggung. Sampai aku gini, aku merinding. Aku giniin bang. Cuman kan, aku pikir boneka kan, pikir aku udah boneka aja. Pikir aku nggak pikir itu setan apa gimana. Tapi dia begini bang. Aku langsung teriak bang. Aku teriak yang merinding tuh aku tuh. Aku teriak. Ada nggak jelas itu? Jelas bang. Berarti lu punya sixth sense ya? Lanjut lagi terus. Sixth sense apaan? Indra keenam. Nggak punya. Tapi dia bisa melihat karena dia habis sholat kali ya? Kali ya. Nah, terus? Gitu. Aku turun ke bawah. Aku langsung ngomong sama si pesuder langsung. Udah, aku bilang udah. Kita jangan syuting di sini, aku bilang gitu. Emang kenapa? Udah ntar aja bilang aja alasannya apa kayak gitu. Karena kita sehari kan ada 5 lokasi kan. Oh wow, oke. Terus? Begitu. Terus udah aku pulang kayak besoknya aku sakit. Sakitnya panas, kayak puyeng. Ada nggak belum nyicipin tuh? Belum lah. Gitu. Gede banget, sumpah gede banget. Seabang ya? Ih, seabang lagi jongkok, hitam bulunya. Aku pikir mah gini boneka kan sekarang zaman orang udah punya boneka gede kan. Labubu berbulu kali ya. Bulu ya, baru gini di belakang gitu kayak. Tapi dia susi. Iya, itu kelihatan ya orang punduk begini-begini kan. Gitu. Itu pertama kali ngeliat? Pertama kali. Habis dari situ, aku ke Bandung. Terus? Aku lagi nginep di sebuah hotel, lagi off air nih. Itu abang tahu, nginepnya itu di sono bang, area atas. Yang pepohonan pinus itu. Iya. Malam-malam aku sampai di sana tuh jam 11 malam. Pohon pinus. Abang nulis pohon pinus. Ini demi apa dong? Tadi. Bang serem ya. Gue nggak tahu kenapa gue pengen nulis pohon pinus dari sekian banyak pohon. Gue nulis pohon pinus, tapi tulisan gue emang kayak gini-gini. Iya. Pohon pinus. Lanjut lagi. Abis dari situ, lapar nih bang. Ya. Karena itu hotelnya berada di gunung-gunungan kayak gitu kan, nggak mungkin ada room service ya. Iya. Aku bilang ini kalau makan kemana? Ya. Udah nggak ada kalau makan jam malam segini mah katanya gitu. So aku bilang udah aku mau keluar. Aku keluar lah bang nih. Dulu sama asisten aku yang dulu ke luar mau makan, dia bilang nggak ada tempat makan. Kita makan nih. Ada rumah makan, bukan rumah makan, terang. Aku jalan duduk bang. Di situ banyak banget orang. Tapi tuh orang masa nggak ada yang ngeh aku. Bukan aku kepedean ya. Biasanya kalau aku pergi keluar kota, pasti kenal kayak iya Anwar apa pada heboh ini, enggak bang. Orang tuh so aku duduk nih, duduk gitu. Aku bilang gini, kok itu orang pada cicing aja, kata pada diem aja. Aku manggil abangnya, tapi abangnya diem aja. Bang mau makan, abangnya cuma datang gitu doang. So aku bilang gitu, itu pada makan apa? Soto. Aku mau dong. Nah kan kalau soto itu kan yang kayak soto kaki kambing, jeroan kan biasanya dia punya kuah sendiri. Terus dagingnya kan kita milih dipetel-petelin gitu kan. Orang di sebelahku, ibu-ibu, bapak-bapak, kayak nafsu banget. Sebang tahu nggak apa ya? Pas kita menyidukin gini, datang nih. Kita berdua, aku hawanya ngerasain tapi aku nggak mau ngomong karena kan aku takut ya. Jadi diem aja. Aku makan nih. Aku makan begini. Bau bangke, ususnya bau bangke. Kayak nggak mateng ya? Iya, paru-parunya bau bangke. Aku giniin. Kebetulan ada tisu bang, aku giniin bang. Ternyata? Aku tisuin. Dan aku nengok nih, asisten aku juga. Ternyata dia juga lagi ngelepeng-lepehin. Terus aku bilang gini, kenapa ya? Aku bilang gitu. Bau, kata gitu. Bau. Tapi yang lain tuh makan. Lahap banget. Kan nggak mungkin dong kalau misalnya
punya aku bau yang lainnya. Iya. Udah selesai nih. Udah aku bang, udah makan kuahnya aja. Udah tiba-tiba aku mau bayar. Itu sama es teh manis sama es jeruk. Semuanya kalau nggak salah 120-an dia aku ngasih 150. Ah berapa? 150. Dan dia pun gak ada ereksinya mukanya bang. Oh, nggak reaksi. Iya nggak ada ereksinya. Bukan ereksi. Ereksi muka kan? Ereksi. Iya ereksi. Reaksi. Nggak ada reaksi mukanya bang. Reaksi mukanya Iya nggak nggak ada. Terus? Flat aja gitu. Terus abang tahu, aku sama asisten aku langsung gini. Kabur bang kita. Kabur kita kencang banget bang, nengok ke belakang. Terus Tongnya itu ada nggak sebenarnya? nah, akhir cerita, kita pulanglah ke hotel nih. Kita berdua udah nggak ada yang ngomong berbicara ngebahas itu. Cuma kita kayak berdua tidur takut. Besok paginya tau nggak apa? Kita mau check on, check in, Check out. Ah, mau nanya, aku bilang gitu. Di sono ada soto emangnya ya? Di mana? Di sebelah sono. Nggak ada yang dagang kata gitu. Kita aja kalau makan itu kalau jam 9 10 udah kagak ada. Serem banget. Aku bilang ini, wah ini kayaknya karyawan baru. Abang tahu nggak? Kita udah naik mobil mau ke lokasi kan, sekalian pulang kan. Kita lewatin situ. Bener nggak ada apa-apa. Hutan pinus. Nggak ada apa-apa. Cuman aku cuma mikir, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini kalau yang temboknya batu hitam ini hotel lu atau di dekat si warung tendanya? Hotel, bener. Hotelnya itu batunya, tau nggak sih yang kayak apa namanya? Fondasi. Ya. Hitam putih yang kayak cocor ayam itu bang. Dan ini warung tendanya di pohon-pohon hutan pinus. Iya. Abang lihat itu. Bener, ini nih kayak begini hotelnya nih. Iya. Tembok-tembok hitam kayak batu-batu putih. Iya. Merinding. Pulang ah. Belum. Oke guys, thank you very much. Duduk. Jadi benar ya, tembok bebatu hitam ini hotelnya ya? Iya bener. Kayak coran-coran. Soalnya kalau Anwar lagi cerita, abang lagi masuk ke Anwar. Aku nggak berasa. Kan nggak dari belakang, dari Cuman? kepala. Oh, Bang bisa masukin dari belakang sama kepala. Bilang-bilang kalau masuk. Jadi aku bisa siap-siap. Tapi benar tembok bebatu hitam ya. Iya bener, itu bener aku. Sebelum kamu ngomong itu udah kepikiran gini. Pas ngomong cerita gini kita kayak berimajinasi kan, kayak flashback kan. Abang udah ngerekam itu, udah tadi. Iya hotelnya pas pintu keluarnya itu ada kayak pohon-pohon ijo-ijo daun-daun. Terus itu bener yang pas gitu. Anwar ngelihat ada mobil jeep warna satu itu lupa mungkin kalau jeep ya karena mungkin lalu lalang kali ya karena tempatnya itu yang kita pakai buat syuting sama si Transipi. Karena kan naik ke gunung naik itu ada jeep. mobil jeepnya. Ya abang ngeliat itu soalnya. Yang kita berdiri yang kata mobil di Ya, hutan. naik mobil jeep ya. Iya syutingnya udahnya pakai itu. Ini abang lagi ada di situ sekarang. Ada mobil. Oh bang jeep. kemarin di situ. Enggak, abang sekarang ini lagi ada di memorinya Anwar. Abis ini sono. Sekarang ini gue lagi di penglihatan lo sekarang. Kamu Iya. di mana? Jadi apa yang ada di memorinya Anwar, di matanya Anwar, abang lagi lihat sekarang. Oh masukin dunia Iya. ini. Iya, jadi nggak dari belakang. Oh, saya nggak berasa. Ini ya, baru ini kayak nggak ada harga diri ya Indigo ya. Oke, jadi Anwar sebentar, abang. Ini sih sebenarnya mohon maaf ini ya. Cuman kayak 2 tahun 3 tahun ke belakang ini kalau emang bener kayak ada yang lagi pengen ngerjain Anwar sih, yang kayak lagi nggak suka sama Anwar lebih sukses. Abang cuma nanya doang. Anwar lagi ngerasa ada yang nggak suka Anwar lebih naik nggak, meroket nggak? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Enggak, maksudnya gini. Kalau secara begini aku nggak tahu ya dia orang suka bang. Karena kan semua orang kan sama aja di depan kita kan kayak. Abang potong. Wah. Abang potong. Informasi ini Anwar dapatkan dari orang pintar yang Anwar datengin. Orang pintar ini ngomong nggak lagi ada yang pengen nyerang Anwar. Sekarang? Iya 2 tahun 3 tahun ke belakang. Enggak sih, karena kan kalau orang pintarnya kan itu dulu banget kayaknya pas aku baru awal-awal internet. Orang pintar belum tentu dukun loh. Siapapun yang ngomong sama guru. Ya apapun, ada yang ngomong nggak sama? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. 2-3 tahun ini nggak ada. Nggak ada. Aman ya. Aman. Aman. Si itu Ria, teman kamu. Oh kenapa Karya ngomong apa? Dia ngomong kata gini, hati-hati. Nah itu dia kan dukun. Oh dia dukun? Ya itu abang lagi di memori Anwar ini sekarang. Aku tuh lagi masuk ke pendengarannya Anwar, memorinya Anwar. Oh. Abang lagi nanya 2-3 tahun ini ya. Di antara range waktu ini ada yang ngomong nggak kalau Anwar tuh lagi mau kena serangan? Dia sih. Ya berarti ada. Pas aku main ke podcastnya dia. Oh kemarin podcast. Iya podcast. Kalau podcast ramalan. Apa namanya itu podcast? Podcast. 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 Jadi ada. Ada si Ria. Tapi Anwar nggak mau
lebih mendalami? Enggak sih, karena aku bilangnya gini, yang tadi aku bilang, karena sekarang aku udah maaf. Insya Allah. Nggak percaya seperti itu, ya kan? Ya sebenarnya percaya karena hidup itu kita berimbang ya sama setan, kita sama semua gitu. Aku nggak mau setan itu mengganggu pikiran aku untuk membenci orang gitu. Jadi aku sekarang kayak learning by doing aja, kayak tulus. Kayak nggak yang positive thinking, nggak negatif. Wah ini. Karena aku nggak mau menebar kebencian. Takutnya yang aku khawatirkan semua orang yang gelagatnya mungkin kurang baik sama aku, jadi ntar aku jadi seujon. Wah jangan dia gini. Jadi dosa buat kita gitu aja. Karena kalau hal kayak gitu, aku pribadi kita gibas sama Allah, kita lindungin pakai zikir pagi, zikir siang, malam, pagi, sama baca api-api gitu. Insya Allah mental. Balik lagi ke dia, itu kan perbuatan buruk ya. Ya. Selain kecelakaan motor, Anwar pernah pusing karena tas hilang nggak sih? Tas? Ya aku pernah. Handphone aku hilang. Isi Puri. Dalam tas? Tasnya juga hilang? Iya, gara-gara aku kencing di Ulun Nurir. Ketinggalan tasnya, tas kecil gitu. Tasnya? Ada handphone, ada dompet. Nah, itu dompetnya juga semua hilang? Hilang. Abang tulis di sini ada tas hilang. Tas siapa itu? Ya nggak tahu dari siapa. Abang tulis dari tadi tas hilang di sini. Sama yang gue bingung malah, lu itu sadar ya ngabisin uang, tapi seakan-akan lu tuh ikhlas ngasih uang ke satu orang, cuman setelahnya kayak lu ngerasa kok uang gua habis ya gitu. Satu orang loh penyebabnya, gue bingung. Nggak, ini terlepas dari omongan atau siapa orangnya atau gosip atau apa. Tapi ini abang nulisnya uang hilang ke satu orang. Oh itu dulu kali ya. Ada tapi. Karena aku suka berbagi orangnya kan. Satu orang. Iya mungkin satu orang itu bagian dari orang yang aku bagi. Tapi ke orang ini terus-terusan. Ya namanya fakir miskin. Jahat. Bukan. Gak boleh gitu. Enggak, aku anggapnya fakir miskin. Enggak, tapi betul ada uang hilang ke satu orang. Udah jadi bahas itu deh Enggak, abang nggak ngebahas gosipnya orangnya siapa, tapi benar ada uang hilang. Iya. Nggak hilang sih sebenarnya. Tapi uang lu ngerasa hilang itu, Dek. Kalau lu berbagi ke orang ikhlas, lu bahagia ngebagiin. Seneng kita dia. Senang, bukan hilang. Benar. Lu berbagi, tapi ini uang hilang. Kayak lu, kok lu ngasih-ngasih aja ya gitu. Iya, tapi dianya begitu. Berarti ada? Ada. Uang hilang ke satu orang ini ada. Tas hilang, uang hilang ke satu orang, sama di sini tuh abang lu pikiran lu pernah hilang juga. Dulu itu pas habis putus. Apa ini ya? Aku bener ngerasakan kayak, tunggu, ini apa ya pikiran hilang? Ini abang tulis loh, maksudnya pertama tas hilang, pikiran hilang, uang hilang ke satu orang. Tulisan abang jelek kan? tulisannya kayak dokter jelek banget. Iya, tapi namanya juga yang nulis jin. Ini takut ya abang bersemedia sama jin ya? Bersekutu. Yang nulis bukan abang. Nih ya, tas hilang, pikiran hilang, uang hilang ke satu orang. Kalau pikiran hilang apa ya? Mungkin kalau buat aku pikiran hilang itu adalah konotasinya itu seperti apa ya? Kita kalau misalnya lagi falling in love sama orang kan kadang kita berfokus sama satu orang ya. Jadi kita tuh kayak ada kemalasan tertentu. Ketika kita bucin kan orang kayak, wah. Ini lu sampai lupa orang sekitar ya? Bukan lupa sih, tapi lebih tepatnya tolol. Gitu. Berarti satu kejadian ini terjadi di momen satu orang ini? Kalau tas hilang nggak hilang kan musibah kan? Ini nggak maksud apa di momen lu lagi dekat sama orang ini? Yes. Oh ya, berarti gue lagi di memori itu. Memori. Aku juga jadi bisa masuk ke MNC Group. Bisa masuk ke elementary pikiran orang ya. Hah? Elementar. Apa sih namanya? Di mindset. Memori deh, memori. Hah? Oke, next ya. Kalau ini pertanyaan terakhir buat Anwar, kalau ini harus Abang Robi bacain. Ada cerita di daerah rumah Anwar, kawasan. Ini adalah sebuah acara rakyat yang kata salah satu penjual kalau berjualan di situ, mau seramai apapun yang beli, uang hasil jualannya tidak sesuai. Dan katanya Anwar pernah ke sana. Yes. Ini acara apa? Nanti kalau misalkan emang sensitif kita bip. Acara apa dan Anwar ngapain di sana? Dan betulkah ada mitos-mitos tentang tuyul ini berarti ya? Tuyul berterbangan ini. Itu kan sebenarnya acaranya itu ada di lingkungan rumahku. Cuman beda beberapa gang. Jadi nama wilayah, nama keramat. Di mana keramat itu tempat pemakaman untuk warga. Nah di situ tuh ada leluhur-leluhur kita, ada pokoknya banyak yang memang leluhur kita dimakamkan di situ. Nah sebenarnya acara dan kegiatan ini tuh dilakukan untuk bentuk masyarakat terima kasih kepada semesta dan Tuhan. Karena
telah diberikannya kelimpahan rezeki. Karena dulu kan bercocok tanam kan, suka ada yang nanam padi, terusnya juga tanaman-tanaman yang lain, itu benar-benar berkah. Acara itu dilakukan rutin setahun sekali. Dulunya memang banyak ritual-ritual yang mungkin ya aku juga nggak tahu ya. Kalau mungkin kalau bahasa Jawanya bisa dikatakan kayak kejawen gitu, yang suka suka mungkin kalau sekarang tuh kayak pengajian bersama, sedekahan, kita akan ada makan-makan kayak gitu. Nah, terlepas dari itu yang tadi bilang katanya banyak yang jualan, memang itu banyak jualan karena acaranya itu 3 hari 3 malam. Banyak yang jualan untuk warga sekitar, yang datang pun banyak, nggak hanya warga sekitar tapi datang dari berbagai macam daerah di situ. Nah, kita nggak pernah tahu tuh banyak yang jualan di situ, tapi orang-orangnya benar-benar membludak. Tapi usut punya usut, ada beberapa cerita memang yang didapatkan sumbernya itu dari orang-orang yang jualan. Yang jualan kan nggak hanya dari daerah setempat ya warganya ya, tapi banyak dari penjual-penjual daerah lain yang mengatakan bahwa jualan di situ orangnya banyak tapi untungnya nggak seberapa. Dan itu mereka kayak menyimpulkan yang datang itu katanya bukan manusia, tapi jenazah-jenazah yang dikubur di situ. Nah kalau itu aku nggak pernah ngalamin. Sejauh ini aku memang selalu jadi setiap ada daerah, setiap ada acara, aku selalu misalnya menjadi MC atau menjadi abang none untuk menyambut, karena acara ini itu udah kayak disupport sama pemerintah sebagai cagar budaya Betawi yang ada di wilayah. Suka ada ini di hari pertama ada arak-arakan bang. Ya. Ada arak-arakan, itu jam 12 siang. Kita seperti ada prosesi menguburkan kepala Kerbau. Aku nggak tahu, kambing. Kambing. Kepala kambing, ada tanjidor, terusnya juga ada jaipongan, topeng Betawi gitu. Kalau aku melihatnya sudut pandangnya ini kegiatan yang bagus karena melestarikan kebudayaan yang telah hilang. Yang dari zaman dahulu gitu. Tapi kalau kita lihat tidak ada kegiatan-kegiatan musrik apapun gitu. Ya, hanya adat istiadat. Adat istiadat. Terus yang pertama ada pengajian. Ada pengajian, ustadz memanggil ustadz-ustadz terkemuka untuk memberikan siraman rohani. Terus besoknya kita ada makan bersama beserta warga-warga hidangan-hidangan yang dulunya punah, sekarangnya udah nggak ada gitu. Melestarikan kuliner, gitu sih kalau aku lihatnya. Jadi ini seperti istilahnya kayak legenda kota Saranjana ya, atau penonton konser goib, bener kan ya? Kan banyak tuh sekarang kan daerah-daerah yang kayak memajukan wisatanya dari itu ya, adat istiadat yang memang telah hampir punah gitu. Ketika Anwar cerita, abang kenapa melihat ada teror horor, ondel-ondel? Kamu takut ondel-ondel? Takut. Oh. Takut ondel-ondel? Takut. Abang pas Anwar cerita, abang ngelihat mata Anwar menggambarkan ondel-ondel jin atau horor. Kamu ngebayangin tuh kayak jin gitu? Iya, bener lagi. Ondel-ondel jin atau horor, emang iya? Karena masih ada sangkut pautnya. Itu kan karena area Betawi ya, iya. Pinggiran Jakarta. Pasar malam ada ondel-ondel. Ondel-ondel. Oh, anjir tuh ada di sini semua? Ada. Dan ondel-ondel itu kalau dulunya di situ sebagai, karena gini, pernah ada kayak penyakit, wabah. Iya. Jadi si ondel-ondel ini sebagai apa sih joget-joget gitu buat sebenarnya seru aja menolak bala. Tapi Anwar ngeliatnya itu horor ya. Horor. Kayak jin. Ke bawah mimpi. Iya, kayak setan. Takut aja gitu, kewenehan cek orang Sunda mah. Untuk tarik nafas. Anwar, aku ngucapin terima kasih karena Anwar sudah berhenti main ke dukun dan Anwar sudah mulai lebih mendalamkan lagi pembekalan untuk tabungan kita di akhirat nanti, karena mau seberapa pun banyak harta yang Anwar punya atau abang punya itu kan bukan punya kita, itu punya ahli waris kita ya. Yang kita bawakan ya amal kita ya War ya. Jadi kalau ada godaan-godaan lagi ke dukun nggak usah ya. Benar. Apalagi ritual-ritual kayak tadi abang nulis ada kuku atau kalau mandi kembang ya terserah lah. Lebih ke wangi aja sih. Biar wangi ya. Karena aku tipikal orang yang suka naruh kembang di kamar. Oh sama kayak abang. Aku beli sedap malam, kembang kantil, melati. Kalau mau wangi pakai perla dari Bu Lina, wangi tahu. Udah dapat Iya, udah dapet. Udah dapet. Mau kulit bagus, pakai perla. Ini nggak perla kayak gini kemasannya, ya? ini kendi. Anwar, terakhir kata-katanya dong buat netizen, silakan. Kata-kata dari aku ya, pokoknya yang namanya hidup bagian dari pembelajaran. Kita mau positif, kita mau negatif, kita mau masuk ke segala arah, itu jadikan pembelajaran. Tapi ingat, yang namanya hidup itu cuma sekali. Berikan kesan terbaik dan berlandaskan sunnah
sama Allah dan Al-Quran. Amin. Karena kalau itu kan nggak pernah nggak pernah salah, nggak pernah keliru. Kalau diajak aja yang Obi bilang, kalau kita diajakin kiri kanan, kalau kita nyemplung tapi kita nggak percaya, nggak bakal ada hasilnya. Karena semuanya adalah berdasarkan dari hati, hati dan pikiran. Oke. Gitu, positive vibe, thinking, you know. Loves banget. Tepuk tangan buat Anwar. Dia ngantuk, kesurupan lu. Langsung masuk ke dia tadi. Kalau kamu pengen punya jaket kayak Anwar, kita punya ada affiliation untuk YouTube shop kita di sini. Atau kalau pengen kaos warna-warna kayak Bang Robi juga ada di sini. Atau pengen tadi Bang Robi sama Anwar ngomongin perla apaan sih gitu. Ada juga di YouTube shop kita sebutnya gitu ya. Tapi yang nggak ada di situ cuman tadi makanan pesugihan sama ondel-ondel set itu nggak ada di situ ya. Nggak ada dong. Nggak ada ya. Ini juga ada nggak di itu kita shop? Ada YouTube shop. Oh, kacamata ini juga ada di YouTube shop ya kita. Jangan kan kacamata, abang juga ada di situ. Nggak ada dong. Oh, the one the only. Aku cuman ada di etalase SMN. Iya. Anwar, terima kasih banyak. Very much ya. Abang yang makasih banyak. Ada udah dibukain. Iya, bukain apa? Iya, tahu nih, bener semua ini. Bener. Nggak itu, peres nggak ini. peres. Ini nggak ada yang briefing. Beneran. Karena kamu kalau bicara sama aku tuh S to S. Apa namanya ini mata? Ice to S to ice. Jadi matanya itu bener-bener kita kayak dihakimin gitu. Oke, jangan lupa pokoknya support terus YouTube-nya Bang Robi, like, subscribe, and comment. Kami pamitan. Yeah. Assalamualum. Belanja ya guys, Kasih belanja.